Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana, sehat semua ya? Kemudian pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di mata pelajaran yang sama, yaitu tentang kewirausahaan, ya. Yang mana pada pagi ini kita akan mengambil materi pembelajaran tentang bagaimana kita bisa membuka sebuah peluang usaha. Tentunya boleh dibuka, silahkan dibuka, baik di paket maupun buku catatannya yang sudah diberikan di minggu yang lalu, ya. Silakan. Terima kasih absennya. Mudah-mudahan yang sakit bisa disembuhkan ya. Amin. Dan yang hari ini izin ada peluang, mudah-mudahan pekan berikutnya kita bisa bergabung kembali. Pada hari ini kita akan membahas tentang peluang usaha, ya. Yang mana ada beberapa peluang usaha yang harus kita perhatikan dan ketahui. Di antaranya adalah sumber-sumber peluang usaha. Nah, dari sumber peluang usaha ini ada dua kategori sumber peluang usaha. Di antaranya adalah peluang internal dan peluang eksternal. Yang mana di peluang internal itu terdiri dari yang pertama adalah hobi. Hobi itu apa? Ada yang bisa jawab? Suatu kegiatan yang dilakukan. Apa? Suatu kegiatan yang dilakukan. Suatu kegiatan yang sering dilakukan. Bagus. Nah, bagus. Buatnya. Yang selanjutnya adalah keahlian. Apa itu keahlian? Kemampuan. Suatu kemampuan. Oke, cakep. Yang selanjutnya, ya, C. Latar belakang pendidikan. Ya. Latar belakang pendidikan, suatu pembinaan yang diterima dari suatu instansi, yaitu adalah intinya sekolah. Di antaranya adalah sekolah maupun pendidikan yang lain. Begitu juga dengan pengalaman. Pengalaman ini biasanya diambil dari segi pergaulan. Bagaimana keseharian kita, ya kan, kebersamaan kita dengan orang di lingkungan kita, sehingga menciptakan sebuah aktivitas yang mana nantinya aktivitas itu menjadi sebuah pengalaman buat kita, ya. Itu adalah beberapa peluang dari internal. Nah, bahwasanya peluang internal ini lahir dari diri kita sendiri, ya. Lahirnya adanya peluang internal itu dari dalam diri kita sendiri, ya, bukan dari orang lain. Tetapi ada pula peluang eksternal, dan ini kemungkinan bisa terjadi, ya, bisa timbul, bisa lahir, bisa ada karena dari lingkup luar, bukan dari diri kita sendiri. Oke, ya. Mungkin baik, setelah tadi kita sudah membahas dari peluang usaha, diantara dari peluang internal maupun peluang eksternal. Oke, di antara kalian apakah mau ada yang pertanyaan? Membuat dibukakan? Saya Pak, pertanyaan. Oh ya, silakan. Saya mau nanya Pak. Saya Pak Iqbal yang pertama. Ya. Saya mau nanya peluang internal yang terkait dengan hobi. Itu contohnya apa Pak? Hobi. Ya. Oke, terkait dengan hobi. Contoh. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan siapa? Saya Muhammad Fatir Pak. Bang, ya, boleh. Contohnya bisa beberapa hobi yang bisa menjadi peluang saya itu memasak. Pertama, masak ya. Ya. Oke. Kedua menulis. Menulis. Ya. Ah. Olahraga. Olahraga. Membuat vlog. Membuat Vlog. vlog ya. Ada lagi? Membuat kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Bahkan memelihara hewan pun bisa menjadi peluang usaha. Memelihara. Oke, ada lagi menambahkan? Ada lagi menambahkan? Oke ya, paling tidak ya, dalam hal ini sudah tergambarkan oleh jawaban dari siapa namanya? Muhammad Fatir. Di antaranya salah satu contohnya adalah memasak, menulis, ya kan, olahraga, vlog, kegiatan, kerajinan tangan dan memelihara hewan. Nah, inilah hal-hal yang bisa kita lakukan dalam pembuatan atau membentuk sebuah karakter dalam diri kita untuk menjadi seorang wirausaha. Ini bisa kita
temukan dalam sehari-hari. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita temukan bahwasanya memang hal apapun dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa dijadikan sebagai sumber peluang usaha, entah apapun. Intinya kita sebagai manusia harus bisa berpikir secara kreatif dan kritis terhadap lingkungan kita, sehingga apapun nantinya bisa kita jadikan sebagai peluang usaha. Nah, tujuan daripada ini semua sudah barang tentu konsumen menginginkan semuanya itu adalah yang terbaik. Terbaik untuk konsumen, terbaik juga untuk si pengelola usaha. Oke? Gimana, puas kan dengan jawaban dan temannya? Wah. Terima kasih. Dari dua pertanyaan sini, ya, teman kalian sudah bisa menjawab dan sudah bisa menganalisa terkait dengan peluang usaha, baik itu peluang internal maupun peluang eksternal. Oke ya, anak sekalian. Sekarang waktunya kita untuk mengerjakan tugas. Di situ ada tugas untuk kelompok. Nanti kita membentuk kelompok, ya kan? Masing-masing kelompok berjumlah 4 orang. Nanti akan dipresentasikan pada hasil kelompoknya masing-masing. Oke, silakan dibuat kelompoknya. Sudah kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang kita coba kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil daripada kerja kelompoknya. Untuk kelompok 4 dipersilakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang peluang usaha, yaitu peluang eksternal, diantara lainnya adalah peluang dari konsumen. Dan teman saya akan mempresentasikan tentang peluang dari konsumen. Peluang dari konsumen, ada kalanya peluang usaha yang datang justru dari konsumen. Biasanya konsumen selalu menyuarakan keinginan mereka, seperti permintaan khusus, saran-saran agar produk yang mereka gunakan lebih berkualitas. Harapan mereka agar produk atau jasa yang digunakan bisa lebih baik, bahkan jualan mereka pun bisa menjadi juara. Baik, ada yang mau dipertanyakan? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Kelompok 2 yang bertanya. Ya, Bang. Siapa namanya? Nama dari Pak. Ya, apa yang ditanyakan? Contoh peluang usaha dari konsumen. Contoh peluang usaha dari konsumen. Teman kita dari kelompok berapa? Kelompok 2 ingin bertanya kepada kalian. Contoh peluang usaha dari konsumen. Coba bisa dijelaskan atau dituliskan? Baik, jawabannya akan saya berikan. Jawabannya akan dituliskan ya. Oke, silakan. Oke, jawabannya gimana? Bisa diterima nggak? Oke, bisa terima ya? Ya, silakan. Kelompok dilanjutkan. Untuk menutup dari presentasi tersebut. Kemudian dari kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi pembahasan kita di awal, setelah pembahasan kita ada sesi tanya jawab, setelah tanya jawab juga kita ada sesi kerja kelompok, termasuk presentasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman kalian. Ya, mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa kita terima, bisa kita pahami sebagai nantinya menjadi sebuah pengalaman, ya, informasi-informasi yang nantinya bisa kalian terapkan baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat nanti. Oke ya, akhir kalam dari saya, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana? Hari ini menyenangkan?